Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi dalam channel ASP TV bersama saya Muhammad Faris Bantani. Semoga para subscriber dan para penonton setia ASP TV selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas-aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berita yang sedang viral, yaitu seorang kakek yang dilaporkan akibat melukai pencuri ikan. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Baik, masuk pada pembahasan. Seorang kakek yang dilaporkan akibat melukai pencuri ikan berumur 74 tahun atau sering disebut sebagai Mbah Minto dengan hukuman 2 tahun penjara pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Demak Senin 29 November 2021. Mbah Minto tinggal di Desa Pasir, Kecamatan Mijen Demak. Didakwa telah melakukan penganiayaan berat terhadap seorang pencuri ikan yang diduga Mbah Minto sengaja membacok korban, yaitu pencuri ikan, dengan celurit lebih dari 2 kali di bagian leher dan bagian bahu. Kepala Kejaksaan Negeri Demak mengatakan penuntut umum menuntut Mbah Minto selama 2 tahun penjara dikurangi masa hukuman sementara karena telah melakukan perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tuntutan 2 tahun penjara ini sudah kami pertimbangkan dengan baik secara psikologis, sosiologis maupun yuridis, kata Kepala Kejaksaan Negeri Demak. Kronologis dari kasus Mbah Minto, yaitu pada saat itu Mbah Minto memergoki Marjani yang ingin mencuri ikan di kolam ikan tempat Mbah Minto bekerja. Tanpa memberikan peringatan, Mbah Minto langsung menyabetkan senjata tajamnya ke tubuh korban yang mengakibatkan luka parah. Meskipun korban sudah meminta maaf, namun Mbah Minto tidak menghiraukan dan kembali menyabetkan celuritnya ke arah tubuh korban. Menurut Kepala Kejaksaan, alasan upaya pembelaan diri terdakwa atau Mbah Minto tidak tepat secara hukum karena perbuatan terdakwa yang membacok korban dengan alasan korban akan mencuri ikan adalah tindakan berlebihan dan tindakan main hakim sendiri. Padahal tidak ada keadaan yang membahayakan terhadap terdakwa dari korban. Polisi pun dalam mengupayakan restoratif justice, menurut Kepala Kejaksaan, tidak memungkinkan untuk dilakukan karena tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban. Selain itu, juga tidak terpenuhinya syarat lain, yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Singkat ceritanya, mungkin ketika Marjani ingin mencuri ikan, ia menggunakan setruman ikan agar lebih mudah mendapatkan ikan. Tetapi ketika Marjani ingin mencuri ikan, ia langsung terpergok oleh Mbah Minto. Nah, disitulah timbul kejadian tindak pidana di mana Mbah Minto melukai Marjani yang sedang mencuri ikan. Lalu bagaimana dampak hukumnya? Apakah Mbah Minto tidak dapat dikenakan sanksi pidana ataukah sebaliknya Marjanilah yang dapat dikenakan tindak pidana? Jika kita melihat kronologis perkara ini, apabila benar bahwa ketika Marjani terpergok oleh Mbah Minto, Marjani tidak melakukan perlawanan atau Marjani
merasa bersalah dan minta maaf. Seharusnya memang Mbah Minto tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Tapi jika sebaliknya Marjani melakukan perlawanan terhadap Mbah Minto yang sudah berumur, maka di situ wajar jika adanya perlawanan. Adapun di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai alasan pemaaf, yaitu tercantum di dalam pasal 48 dan pasal 49. Baik, akan saya bacakan. Dalam pasal 48 menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Pasal 49 ayat 1 menyatakan tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. 49 ayat 2 menyebutkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Namun jika benar Mbah Minto melakukan tindakan-tindakan kekerasan tetapi pencuri ikan alias Marjani tidak melakukan perlawanan, maka Mbah Minto bisa dikenai sanksi sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum, yaitu pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jika sebaliknya apabila Marjani melakukan perlawanan terhadap Mbah Minto sehingga Mbah Minto merasa terdesak atas ancaman yang dilakukan oleh Marjani terhadap Mbah Minto, dan akhirnya Marjanilah yang mendapatkan banyak luka akibat perlawanan Marjani terhadap Mbah Minto. Di situ masuk ke dalam kategori alasan pemaaf, yaitu yang saya sebutkan tadi dalam pasal 48 dan pasal 49. Adapun contoh kasus kedua yang sempat viral, berita yang sempat viral, yaitu seorang pelajar membunuh begal karena ingin menjaga pacarnya atau teman wanitanya. Kronologisnya, pada malam Minggu, tanggal 8 September 2019, berinisial JA berboncengan dengan pacarnya menggunakan sepeda motor dan melintas di sekitar ladang tebu di desa Gondanglegi, Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kemudian ia dihadang sejumlah begal yang akan merampas barang berharga dan sepeda motornya. Ketika ZA diberhentikan dengan teman wanitanya, begal tersebut selain meminta barang berharga, begal itu pun meminta pacarnya untuk melayani nafsunya. Maka ketika itu ZA mengambil, singkat cerita, karena ZA tidak terima begal itu ingin melayani nafsu si begal, ZA langsung mengambil pisau yang berada di jok motor ZA. Lalu di situ timbullah suatu perkelahian yang mengakibatkan begal tersebut luka-luka. Keesokan harinya, Senin pada tanggal 9 September 2019, salah seorang begal yang bernama Misnan ditemukan tewas. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan kronologi pembunuhan yang dilakukan ZA. Selain mengamankan ZA, polisi juga menangkap 2 orang lain yang diduga menjadi teman korban saat melakukan pembegalan. Meski melakukan upaya pembelaan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Panjen, Kabupaten Malang, ZA didakwa dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Dengan pasal dakwaan itu, ZA terancam dengan hukuman seumur hidup. Pada akhirnya, vonis ZA dijatuhi hukuman 1 tahun pembinaan di Panti Sosial Pembinaan Anak. Setelah kita melihat kronologis, seorang pelajar membunuh begal karena ingin menjaga pacarnya. Di sini kita bisa lihat yang dikategorikan sebagai penganiayaan atau pembunuhan berencana. Apakah ZA
mempunyai rencana atau tidak untuk membunuh begal. Karena di sini posisinya kan ZA itu sebagai korban. Nah, selain itu, pisau yang ada di dalam jok motor ZA itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah untuk keperluan yang positif atau untuk keperluan negatif. Jadi kesimpulannya, yang bisa dikategorikan terhadap alasan pemaaf yang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 dan pasal 49, jika ada orang misalkan si A dan si B. Si A sedang berjalan tetapi tiba-tiba si B ingin melukai si A karena persoalan pribadi. Ketika si B ingin mencelakai si A, tiba-tiba posisinya berbalik, malah si A melukai si B karena pembelaan. Itu masuk ke dalam kategori pemaaf. Tetapi lain hal jika si B ingin melukai si A dan akhirnya si B kalah, lalu si A tetap menganiaya atau memukul si B yang sudah kalah atau tidak nafsu lagi ingin bertarung atau tidak nafsu lagi ingin melukai si A, tetapi si A tetap saja memukul si B hingga akhirnya si B pingsan atau luka-luka berat, maka si A dapat dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 351 ayat 2, yaitu tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.